Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di edisi hari ini saya Dani hadir untuk menemani Anda untuk kebersamaan kita hari ini hari apa ya? Hari Rabu. Kita masih di hari tasyrik ya, menikmati suasana hari raya Idul Adha di tahun ini ya. Jadi masih banyak yang menikmati kuliner-kuliner khas hari raya seperti opor ayam, buras ya, ketupat dan ya tentunya makanan-makanan lainnya. Lupa saya. Ya, pendengar, dan tentunya di kesempatan hari ini Rabu tanggal 21 Juli 2021 kita bersama dalam dialog lintas Makassar pagi dengan topik Satgas Detektor jadi percontohan ya di tengah Makassar yang berstatus zona merah COVID-19. Nah, pendengar, nanti kami akan hadirkan narasumber yang berkompeten untuk berbicara mengenai hal ini, juru bicara Makassar Recovery Hani Handayani, dan juga kita akan melihat dari sisi agama ya, ini kembali kita berada di status zona merah COVID-19 ya. Nanti ada Ustadz Hasim juga akan bagaimana kita tentunya melihat kondisi ini dari sisi agama ya. Tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar. Jadi nanti Anda juga boleh bergabung via telepon di 3621 853 atau juga via via telepon ya 3621 853. Nah, ini juga bisa Anda akses siaran kami di via YouTube RRI Makassarnya dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Nah, pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama di Pro 1 RRI Makassar. Ya, ada kamu dari Hari Mukti, ada saya yang menemani Anda, ada kita semua yang tentunya bersama di Pro 1 RRI Makassar untuk edisi hari ini. Nah, pendengar ya, kita sudah tersambung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Ibu Hani Handayani, juru bicara dari Makassar Recovery ya, dan berbicara mengenai Satgas Detektor Makassar Recovery yang juga menjadi salah satu program dari Wali Kota Makassar Dani Pomanto ya, dan ada sekitar 10.000 relawan yang turun ke rumah-rumah warga ini
untuk berkunjung ya, memeriksa kesehatan Anda pendengar ya masyarakat Kota Makassar. Dan ini rupanya menjadi salah satu program percontohan ya di Presiden Jokowi ini sudah memberikan apresiasi dan menilai program ini cukup baik dan juga menghimbau kepada seluruh kota-kota di Makassar juga melakukan hal yang sama ya di tingkat RT RW. Nah, saya bersama dengan Hani Handayani ya juru bicara Makassar Recovery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Hani. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Hani Handayani. Ya, Hani Handayani, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar pendengar ya, Makassar Recovery ya. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Ada beberapa program dalamnya termasuk Satgas Detektor COVID-19 yang melakukan kunjungan dari rumah ke rumah ya untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda ya. Anda mungkin sudah ditensi tekanan darahnya seperti itu. Mbak Hani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Iya, apa kabar di pagi hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke ya. Nah, Mbak Hani, ini berbicara mengenai program dari Makassar Recovery ini Satgas Detektor COVID-19 ini mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo ya. Nah, ini bahkan dihimbau untuk menjadi percontohan di daerah-daerah lain atau di kota-kota lain yang ada di Indonesia. Meski saat ini sebenarnya Makassar juga masih berstatus zona merah COVID-19 ya. Nah, ini bagaimana tentunya Anda mengomentari hal ini di tengah juga sebenarnya banyak warga Makassar yang masih pro kontra dengan Satgas Detektor ini. Silahkan. Ya, yang pertama mungkin akan saya paparkan sedikit tentang situasi COVID Kota Makassar sebelum Lebaran. Jadi ada tim epidemiologi yang coba meneliti kondisi dan perkembangan COVID Kota Makassar sebelum Lebaran. Jadi ada jumlah kasus aktif di Makassar itu sebanyak 2.361 kasus. Di antaranya 80% melakukan isolasi secara mandiri dan 19% dirawat di rumah sakit. Jadi puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Makassar hari ini mulai aktif melakukan testing sehingga terjadi peningkatan kasus. Ini juga bagian dari kerja-kerja Satgas Detektor saya pikir ya, sehingga ada tren, ada peningkatan kasus karena testing itu mulai dimasifkan. Kemudian jumlah kasus baru COVID-19 selama seminggu sebanyak 1.376 kasus baru itu meningkat 50% dari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa terjadi penularan yang meningkat di dalam masyarakat. Dan situasi ini mirip dengan situasi akhir tahun 2020 kemarin. Peningkatan kasusnya terjadi hampir di semua kecamatan dan semua kelompok usia. Kasus kematian pun juga mengalami peningkatan. Yang sebelumnya hanya 10 orang meningkat jadi 19 orang dan setiap harinya mengalami peningkatan. Ini menunjukkan juga bahwa ketika kasus bertambah, jumlah kasus berat juga mulai meningkat dan kematian juga akan meningkat seperti itu. Dan fakta-fakta ini menjadi bahan acuan bagi tim Makassar Recover, khususnya Satgas Detektor untuk melakukan percepatan identifikasi status kesehatan deteksi dini di warga-warga Kota Makassar yang tersebar di semua kecamatan sampai ke tingkatan RT. Kita juga sangat apresiasi apa yang diutarakan oleh Bapak Presiden yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh tim Makassar Recover, pemerintah Kota Makassar melalui Satgas Detektornya itu betul-betul itu yang menjadi harapan kita bersama bahwa sampai ke klaster terkecil di tingkatan RT itu penanganan COVID bisa
kita lakukan. Nah, harapannya bahwa masyarakat Kota Makassar, warga Kota Makassar ikut andil dalam upaya penanganan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Makassar. Dengan cara apa? Dengan bersama-sama bahu-membahu dengan Satgas Detektor untuk sadar bahwa upaya testing atau upaya tracing ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena tanggung jawab Satgas Detektor, tetapi semua warga Kota Makassar harus ikut berpartisipasi dalam menggalakkan program ini, seperti itu. Baik. Nah, ini sudah berapa besar ya warga Makassar yang sudah diakses oleh tim Satgas Detektor ini, Mbak Hani? Dari data yang masuk di aplikasi Makassar Recover, jadi ada aplikasi QR code per by name, per KTP, itu sudah ada 90.000 data yang masuk di aplikasi Makassar Recover. Ada 90.000 warga yang sudah dideteksi status kesehatannya oleh Satgas Detektor. Seperti itu. Baik. Nah, dari hasil tersebut ini apa yang ditemukan oleh tim Satgas Detektor, Mbak Hani? Ada sekitar 2.500-an warga Makassar yang saturasinya di bawah normal, dan ada hampir 1.000-an warga Kota Makassar yang suhu badan atau di atas normal, di atas 38 derajat. Itu yang kemudian di follow up oleh Satgas COVID Hunter di bawah program Makassar Recover juga untuk dilakukan treatment lanjutan. Jadi Satgas COVID Hunter ini terus bertugas. Kemarin juga sempat ke rumah sakit COVID yang ada di Kota Makassar. Bagi yang bergejala sedang dan ringan, ketika rumahnya bersyarat untuk isolasi mandiri, dianjurkan untuk isoman di rumah, tapi tetap dalam pengawasan dan kontrol dari PKM setempat dan Satgas COVID Hunter. Baik. Kemudian saat ini juga Pemkot Makassar tengah mempersiapkan isolasi apung, tempat isolasi mandiri untuk warga Kota Makassar yang bergejala sedang dan ringan yang membutuhkan tempat isolasi, seperti itu. Baik. Nah, Hani, saya juga bersama dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar, Bapak Dr. Siswanto Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dr. Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Dokter, pagi hari ini? Baik, selamat Hari Raya Idul Adha buat Hani juga lupa tadi, dan juga Pak Dr. Anto ya. Ini kita masih dalam suasana masih dalam suasana Hari Raya. Baik, Pak Dr. Anto, ini tentunya program-program dari Wali Kota Makassar, salah satunya Satgas Detektor ini akan menjadi percontohan ya di daerah-daerah lain, dihimbau untuk menjadi percontohan. Tapi kita juga di tengah Makassar yang berstatus zona merah, dan juga program ini juga masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Nah, silakan Anda menilai seperti apa sebenarnya Satgas Detektor ini yang sedang berjalan, Pak, dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Iya, makasih. Jadi itu Makassar Recover itu kan mempunyai 3 satuan tugas. Jadi satuan tugasnya itu pertama adalah satuan tugas baiklah. Semua tempat-tempat yang lain dianggap sebagai satu bentuk adanya keramaian, itu yang diharapkan itu bisa mengurai keramaian itu. Yang kedua itu adalah satuan tugas COVID Hunter. Hasil daripada pendeteksian, nah COVID Hunter ini yang melakukan satu bentuk yang sifatnya testing tracing. Nah, dan yang ketiga yaitu satuan tugas detektor yang mendeteksi seluruh masyarakat yang ada di seluruh Kota Makassar ini. Nah, kalau kita berbicara tentang detektor, hasil pertemuan kami dengan Bapak Wali Kota waktu hari Jumat minggu lalu, itu kami mengapresiasi karena terus terang dengan jumlah yang hasil daripada pendeteksian dari tim detektor itu ada kurang lebih 4.000 yang saturasinya lebih baik daripada 90. Nah, ini yang sebenarnya harus itu, dan ini harus betul-betul dilakukan satu bentuk yang namanya pemeriksaan swab PCR. Nah, ini
pelaksanaan daripada Makassar Kasar ini, untuk kita berharap untuk bisa memberikan satu bentuk harapan kepada masyarakat dalam bentuk mendeteksi daripada warga Kota Makassar ini. Ya. Baik. Nah, tapi ini yang menjadi juga bahan evaluasi ya, banyak warga masyarakat yang sebenarnya enggan untuk diperiksa oleh tim detektor COVID-19 ini, Pak Dokter, karena banyak yang menilai alkesnya itu tidak steril ya, karena ini sudah berkunjung dari rumah ke rumah ya, dan juga ini mungkin psikolog masyarakat ini yang takut ya seperti itu. Nah, ini opsi yang bisa diberikan, yang pertama ya pemeriksaan daripada tim detektor itu, pemeriksaan tensinya, ada pemeriksaan suhu, pemeriksaan saturasi. Nah, menyangkut tentang masalah alat, nah kalau memang tidak mau diperiksa bisa gunakan alat sendiri kalau ada di rumah. Tetapi kalau memang itu pun Pak Wali menyampaikan kalau memang ketakutan masyarakat untuk takut memasuki rumah ini bisa di depan rumah, di teras. Kalaupun tidak di depan teras, Pak Wali bahkan bisa di depan pagar. Nah, sekarang ada pengisian format yang memang betul-betul diharapkan itu bisa jujur untuk menyampaikan, ada format tersendiri itu. Sehingga ini Makassar Detektor ini bekerja bisa rampung untuk bisa menyelesaikan harapan-harapan kita semua dalam pendeteksian warga Kota Makassar. Ya, tapi ini Makassar status zona merah. Sebenarnya apa yang menyebabkan Makassar ini berstatus zona merah? Apakah karena tingkat penemuan dari Satgas Detektor ini yang cukup besar ya, sehingga kita banyak menemukan kasus COVID-19 ini di tingkat-tingkat lingkungan RT RW di Makassar, sehingga status ini naik, Pak? Seperti itu? Iya, jadi banyak hal yang membuat angka positif, angka terkonfirmasi itu meningkat. Salah satunya yang pertama ya tadi sudah bekerja daripada tim detektor, terus yang kedua tim COVID Hunter yang melakukan testing dan tracing, yang ketiga jumlah testing yang di Kota Makassar dari 25 laboratorium yang ada di Sulawesi Selatan. Ini semua diharapkan untuk bisa memeriksa swab PCR daripada pasien, sehingga yang saya berharap bahwa dengan testing yang meningkat ya tentu jumlah juga pasti akan meningkat. Hormati yang saya cintai, untuk betul-betul kita patuh dengan protokol kesehatan. Sekarang memang betul-betul yang namanya penularan untuk dari orang ke orang ini selama pergerakan yang terjadi peningkatan. Jadi saya harap hampir saya lihat masih banyak warga masyarakat yang hampir tidak mematuhi, tidak menggunakan masker, bahkan memakai masker masih tetap berlangsung. Ini sudah setahun ini kita sampaikan tolong ini menggunakan masker, bahkan sudah anjuran WHO untuk menggunakan double masker. Ini sama sekali tidak menggunakan masker. Saya setiap saya ketemu saya bilang, Pak, tolong Pak pakai maskernya, jangan taruh di bawah hidup. Itu pun masker yang sudah berapa lama, masker yang dia pakai masker scuba dengan buff. Ya kalau saya bisa katakan, kalau bisa masker double, masker medis dengan masker scuba. Nah untuk saya lihat untuk beberapa tempat itu lebih banyak dominan yang tidak menggunakan masker. Ini saya minta tolong kepada masyarakat. Apalagi yang kita kurang percaya dengan COVID ini, apalagi yang kita kurang melihat kondisi bahwa ini betul-betul bor occupation rate-nya daripada bed occupation rate ya, bor ya, bed occupation rate itu tingkat hunian daripada tempat tidur yang di ruang isolasi itu sudah ada beberapa rumah sakit yang penuh. Bahkan yang saya katakan ini sudah ada alarm bahwa untuk bed occupation rate untuk di ICU untuk pasien COVID, ada beberapa rumah sakit yang sudah betul-betul sudah terpenuh full, sehingga apalagi yang kita tidak mempercayai bahwa kok meremehkan ini COVID yang sekarang kita betul-betul melihat kondisi di beberapa negara aja sekarang sudah mulai meningkat lagi. Yang dulunya ada beberapa negara yang dulunya melepaskan masker, sekarang mulai lagi menggunakan masker. Dan ini saya katakan kembali, ini persoalannya tentang masalah kepatuhan masyarakat aja betul-betul untuk kita mencegah penularan ini. Baik, ya saya ke Mbak Hani. Iya. Ya Mbak Hani, ini
Satgas Detektor ini bekerja hingga berapa lama ke depan, Mbak Hani? Jadi Satgas Detektor sesuai dengan target yang akan dihimpun untuk deteksi kesehatan, status kesehatan masyarakat Kota Makassar, warga Kota Makassar itu akan terus berjalan setiap bulannya secara berkala sampai mengcover seluruh warga Kota Makassar yang akan diidentifikasi, dideteksi kasus kesehatannya. Adapun terkait pro kontra di lapangan tentang tugas Satgas Detektor sudah dilakukan evaluasi dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota sendiri. Kami juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ikatan Dokter Indonesia yang terus mendampingi program ini, memberikan masukan-masukan yang berharga, termasuk ada tim edukasi yang dibentuk sendiri dalam struktur Makassar Recover yang terus melakukan edukasi-edukasi, materi-materi edukasi untuk warga Kota Makassar terkait bagaimana mengupayakan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Kota Makassar. Seperti itu. Baik. Kemudian yang menjadi catatan sebenarnya adalah bagaimana asas kepatuhan bersama itu kita dorong sehingga betul-betul pola hidup sehat itu sudah menjadi habit untuk warga Kota Makassar, karena program Makassar Recover itu mulanya adalah bagaimana membentuk sebuah habit kebiasaan baru tentang pola hidup sehat sehingga orang pakai masker, orang jaga jarak, mengurangi mobilitas itu juga berangkat dari kesadaran sendiri, bukan karena takut terhadap aturan pemerintah seperti itu. Karena saya pikir tren yang naik ini juga bagian dari karena tidak ada pengetatan mobilitas warga, meskipun sudah ada PPKM yang diterapkan oleh pemerintah sendiri. Tapi masih banyak kok kalau di Makassar kita kemana-mana, masih banyak yang berkeliaran tanpa protokol kesehatan yang ketat. Saya pikir sekali lagi bahwa kerjasama dari semua elemen masyarakat itu sangat kita butuhkan. Kemudian bagaimana upaya-upaya vaksinasi ini sama-sama kita dukung sama-sama sesuai dengan target yang kita capai 70% warga Makassar sudah divaksin. Saya pikir ini menjadi agenda besar untuk kita semua karena sampai saat ini itu belum sampai ke situ, masih jauh, masih ada 300.000 orang yang sudah divaksin dari 1,1 juta target vaksinasi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar, seperti itu. Baik. Nah, Mbak Hani, dari hasil evaluasi seperti itu, seperti apa nanti perbaikan-perbaikan ke depan yang akan dilakukan oleh tim pemerintah Kota Makassar ya untuk program Satgas Detektor ini, Mbak Hani? Yang terpenting adalah Satgas Detektor, pembenahan untuk teman-teman Satgas Detektor sebagai ujung tombak penanganan program penanganan COVID oleh tim Makassar Recover. Diharapkan Satgas Detektor ini betul-betul bekerja tepat sasaran, terukur dan terencana. Banyak opsi yang ditawarkan oleh warga Kota Makassar, misalnya tidak mau diperiksa langsung oleh tim nakes yang ada di Satgas Detektor, misalnya pengalat sendiri bisa memeriksakan diri sendiri. Tetapi yang kita butuhkan tadi seperti kata Dr. Siswanto, bagaimana menghimpun semua data-data tentang status kesehatan warga yang akan dimasukkan ke dalam sistem atau aplikasi Makassar Recover itu penting untuk kita ketahui, penting untuk kita himpun. Baik. Itu karena ini akan memudahkan tracing, akan memudahkan pemilahan status gejala tingkatan warga-warga yang terpapar COVID-19 di Kota Makassar, seperti itu. Baik. Nah, ya kita ke Pak Dr. Anto. Pak Dr. Anto, zona merah ya saat ini Makassar. Ini untuk angka kasus penetapannya ini menjadi zona merah, menjadi zona orange, menjadi zona kuning ini seperti apa dan siapa sebenarnya yang menetapkan status zona ini, Pak? Oh iya, jadi dari awal dulu saya katakan kembali bahwa tentang masalah zona ini kita dulu itu saya menyampaikan untuk kalau bisa kita tidak memberikan satu bentuk penilaian bahwa ini zona merah, ini zona orange, ini zona kuning, zona hijau.
adanya satu bentuk penilaian daripada evaluasi tingkat testing yang harus menjadi satu bentuk penilaian, dan bagaimana positivity rate yang terjadi, dan itu dalam satu bentuk evaluasi. Nah, kalau dulu itu kan beberapa daerah dulu yang saya melihat itu banyaknya yang selalu menilai bahwa zonanya itu dia tidak menghindar dari zona merah, selalu berada di upaya untuk zona hijau dan zona kuning. Dan itu sudah ada penyampaian informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa zona sudah tidak digunakan lagi, tapi dalam bentuk bagaimana percepatan proses daripada testing dan vaksinasi harus diupayakan. Nah, menyangkut tentang masalah penilaian itu memang ada parameternya. Bagaimana untuk penilaian zona itu daripada tingkat daripada jumlah penderita berdasarkan daripada besarnya yang terkonfirmasi dan daripada hitungan daripada positivity rate. Nah, itu yang menjadi acuan, dan itu pengiriman informasi itu pusat yang menentukan bahwa posisi Makassar atau posisi dari kabupaten kota yang lain itu berada pada posisi zona itu. Itu yang saya sampaikan. Baik, jadi ini memang pusat yang menentukan ya Pak ya untuk status zona. Nah, ketika zona itu turun ya, dinyatakan zona orange, zona kuning, itu seperti apa pergerakan kasus yang terjadi? Apakah juga dilihat dari kasus kematian, dilihat dari status kasus-kasus positif seperti itu Pak? Iya, jadi itu kan penilaiannya itu karena waktu saya tidak salah bulan lalu ya, saya bersama Pak Wali menyampaikan, karena Pak Wali menganggap itu waktu ini kita Makassar zona apa saya waktu itu, karena saya meminta untuk diharapkan untuk bisa penundaan daripada anak sekolah untuk belajar tatap muka. Baik. Jadi saya sampaikan bahwa Pak Wali sekarang ini keadaan kondisi daripada kota Makassar ini zona orange. Oh, kalau zona orange ya memang kita harus berhati-hati karena ini pergerakannya bisa masuk kembali ke zona merah kalau betul-betul tingkat kepatuhan daripada masyarakat, apalagi kalau kita mau berhadapkan dengan satu bentuk proses belajar tatap muka, ya kita kena terus terang siapa yang bisa menjamin daripada pengawasan anak-anak kita lapangan, karena proses bawa anak-anak ke sekolah itu bukan langsung bawa dia dari rumah langsung tiba di sekolah, tapi ada ruang-ruang untuk bisa berinteraksi, ada yang menggunakan daripada kendaraan pribadi, ada kendaraan umum, di kendaraan umum bisa terjadi satu bentuk interaksi. Bagaimana penilaian itu bisa terjadi dan tidak langsung masuk ke sekolah, pasti di di halaman sekolah pertemuan anak yang sudah kita bisa bayangkan yang sudah berapa lama tidak bertemu. Nah, ini yang sempat saya sampaikan sehingga proses bahwa apa yang menjadi harapan untuk ibu bahwa tolong untuk penundaan ini bisa dilakukan untuk pemerintah Kota Makassar. Nah, menyangkut tentang masalah tingkat persentase daripada daerah zona itu memang kita tinggal melaporkan jumlah yang di testing berapa, yang terkonfirmasi berapa, yang sembuh berapa, itu semua masuk dalam bentuk kriteria pemeriksaan daripada untuk penentuan zona-zona itu. Baik. Nah, ini Makassar ini sudah pernah keluar dari zona orange ke kuning ya Pak ya? Atau seperti apa kondisi Makassar ini masih tetap dari awal permulaan corona ada di Indonesia ini, status zona di Makassar apakah hanya bergerak pada zona orange dan merah Pak Dr. Siswanto? Iya, jadi kita dari awal ini saya sampaikan kembali yang sempat agak perbaikan itu dari bulan-bulan April ke Mei. April ke Mei Makassar itu sudah mendekati untuk zona zona kuning, tetapi dengan satu bentuk proses yang kembali bahwa jumlah daripada yang kita dapatkan mulai dari bulan Juni yang terkonfirmasi dengan hasil testing yang kita lakukan, ya sekarang pergerakan masuk di angka 700-an yang terkonfirmasi positif dengan testing, karena hitung-hitungannya itu kan sebenarnya kalau penduduk Makassar itu kurang lebih 1.500 penduduk kota Makassar itu dibagi 1.000 terus dibagi untuk 7 karena dalam seminggu 7 hari. Nah, hasil daripada penilaian itu untuk kota Makassar sendiri itu harus ditesting dalam setiap harinya itu antara 1.200 sampai 1.300 orang. Nah, ini yang kalau kita katakan bisa dibayangkan kalau 1.200 sampai 1.300
kembali bahwa kita itu proses dari persentase vaksinasi di Kota Makassar itu waktu hari Jumat saya berbicara dengan forum antara Pak Wali Kota dengan Ikatan Dokter Indonesia itu masuk ke angka 31,78 beberapa institusi. Salah satunya dengan kita saya alhamdulillah bisa bekerja sama dengan Kala Group, nah ini dengan Ikatan Dokter Indonesia dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk beberapa yang ditunjuk karena untuk pelaksanaan vaksinasi itu harus yang melakukan adalah fasilitas pelayanan kesehatan pasienkes, baik itu dari rumah sakit, baik itu dari puskesmas maupun dari klinik-klinik. Sehingga saya berharap bahwa insya Allah mungkin minggu depan kami sudah bisa melaksanakan vaksinasi ini untuk berdasarkan daripada keputusan daripada ini dengan Kala Group dengan Dinas Kesehatan yang ditunjuk untuk beberapa puskesmas ini. Baik Pak Dokter, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan dalam suasana saat ini pandemi COVID-19 di mana Makassar juga berstatus zona merah. Silakan untuk peningkatan kesadaran masyarakat. Silakan Pak Dokter Siswanto. Ya, saya terus terang saya berharap kepada seluruh warga Kota Makassar yang saya cintai, yang saya hormati, betul-betul kita mengikuti asas kepatuhan daripada protokol kesehatan. Salah satu penyelamatan, tolong bahwa kita mari menghargai kita punya diri, kita hargai kita punya keluarga, kita hargai kita punya tetangga, sahabat apa semua, karena terus terang dengan kita abai dengan prokes ini, terus terang COVID dengan bentuk yang dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing untuk virus Delta yang sempat disampaikan minggu lalu bahwa dari hasil konfirmasi itu ada 10 orang yang terkonfirmasi dari varian virus Delta ini. Nah, sekarang apa kita kurang percaya dengan hasil daripada penyampaian ini? Mari kita bersama-sama terus terang untuk meningkatkan tingkat kepatuhan. Terus terang kalau kita tidak menjaga ini, terus terang persoalan yang jadi agak besar karena masalah sakit ini tentunya kita sudah melihat kondisi rumah sakit sudah mulai penuh. Tingkat kematian kemarin Makassar itu selatan ya sudah pecah rekor 17 ya. Nah sekarang ini bukan cuma sakit, persoalannya kematian juga yang sekarang harus dipikirkan dengan bentuk varian Delta ini betul-betul 60 kali lebih daripada virus yang lain. Sehingga saya berharap bahwa betul-betul warga Kota Makassar ini bisa mematuhi aturan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih. Baik Pak Dokter Siswanto, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi bersama dengan Dr. Siswanto Wahab, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar ya, dan masih bersama dengan Mbak Hani Handayani ya, juru bicara Satgas Makassar Recovery ya. Baik, nah ini untuk masyarakat kita ya Mbak Handi yang masih enggan untuk didatangi oleh Satgas Detektor ini, tentunya apa yang Anda ingin sampaikan, silahkan. Jadi pertama dari hasil evaluasi dari masukan-masukan yang ada dari netizen, dari warga yang kemudian pro kontra terhadap kehadiran Satgas Detektor. Jadi Satgas Detektor sebelum kembali diturunkan ada beberapa pembenahan dan pengetatan termasuk di SOP yang akan mereka terapkan pada saat bertugas. Kemudian Satgas ini akan ditambah tugasnya menjadi duta vaksinasi dan duta masker. Jadi diharapkan Satgas Detektor ini, teman-teman ini menjadi role model di masyarakat tentang bagaimana upaya-upaya melawan COVID-19. Duta vaksinasi itu sendiri, bagaimana mereka melakukan edukasi secara persuasif, mengajak para warga yang belum divaksin dan membukakan akses ke pusat-pusat layanan vaksin untuk kemudian mereka bisa mendapatkan vaksin seperti itu. Kemudian duta masker, bagaimana upaya-upaya terhadap penerapan protokol kesehatan, khususnya bagaimana warga ketika keluar rumah dan
melakukan sosialisasi di luar rumah itu bisa memakai masker seperti itu. Jadi ada poin-poin tersendiri yang kemudian diselipkan kepada teman-teman Satgas Detektor sehingga betul-betul performa atau kehadiran Satgas Detektor di tengah-tengah masyarakat ini betul-betul punya fungsi yang lebih dan tepat sasaran seperti itu. Baik. Kemudian saya tambahkan Makassar sebagai epicentrum di Sulawesi Selatan, sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan, saya pikir juga menjadi pusat akses orang-orang yang ada di daerah-daerah yang berdekatan dengan kota Makassar. Kita berharap juga otoritas yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab terhadap ini juga ikut berpartisipasi melakukan pengetatan atau sekat-sekat bagi warga-warga yang kemudian melakukan lalu lintas antar kota seperti itu. Karena itu juga saya pikir berdampak terhadap pola penularan virus COVID-19 yang ada di kota Makassar dan bisa saja menyebar keluar kota Makassar. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah kota Makassar, tapi kita berharap ada konsen dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota lain yang berdekatan dengan kota Makassar seperti itu. Baik. Kemudian upaya-upaya tentang vaksinasi, saya pikir sekali lagi dari apa yang diutarakan oleh Dr. Siswanto tadi dari 31%, kita berharap bisa naik cepat menjadi 70% sehingga herd immunity di kota Makassar itu bisa kita wujudkan. Kemudian kita sama-sama mendukung upaya pemerintah kota Makassar dalam menghadirkan tempat isolasi mandiri, isolasi apung yang sekarang tengah dipersiapkan persiapannya di KM Opsini seperti itu. Baik Mbak Hani Handayani, ya, juru bicara Makassar Recovery. Terima kasih atas waktunya untuk Anda, untuk terima kasih Mbak, untuk mendengar. Baik, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dengan Hani Handayani, ya, juru bicara Makassar Recovery. Ya, ini tentunya banyak evaluasi yang dilakukan. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, Satgas Detektor COVID-19 ini menjadi percontohan, ya, dan bagi Anda yang mungkin pernah didatangi oleh tim Satgas Detektor atau belum pernah, ya, ini didatangi, ini bisa saja kemarin evaluasinya disampaikan tadi oleh Mbak Hani bahwa ya bisa saja diperiksa kalau masuk di rumahnya nggak mau dimasuki gitu ya, di teras gitu. Nah, kalau misalnya ada alat kesehatannya, menggunakan alat kesehatan sendiri seperti itu. Nah, ini upaya dari pemerintah Kota Makassar untuk melacak, men-tracing, ya, warga Kota Makassar, dan hasilnya memang ada didapati bahwa sekitar ribuan warga Kota Makassar yang saturasinya ini di bawah normal, ya, seperti itu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Makassar. Sebelum kita lanjut, ada band. Ya, ada band kami hadirkan dengan Belahan Jiwa, ya. Nah, selamat menikmati suasana Anda di pagi hari ini, ya. Jaga kesehatan, ya, tetap patuhi protokol kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19.
Ya, masih di Dialog Lintas Makassar pagi ya. Dan tadi kita sudah bersama dengan Ketua ID Kota Makassar, Bapak Dr. Suwanto Wahab, dan juga juru bicara Makassar Recovery Hani Handayani. Dan kali ini kita bersama dengan narasumber selanjutnya. Ada Bapak Ketua Dewan, Sekretaris Dewan Masjid Indonesia, Bapak Ustadz Hasan Paloga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, minal aidin wal faizin Pak. Selamat Hari Raya Idul Adha ya Pak. Ya, mohon Baik. maaf lahir batin sama-sama. Ya, nah ini Pak Ustadz, kalau kita berbicara mengenai kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19, juga kita merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Makassar juga berstatus zona merah. Nah ini mungkin masyarakat ini masih merasa sangat ketakutan dengan hal ini. Nah ini bagaimana tentunya upaya menenangkan kondisi masyarakat yang saat ini mungkin banyak yang ketakutan dengan kondisi penularan COVID-19 saat ini. Ini menenangkan hati umat Islam seperti itu. Nah ini apa yang harus mestinya dilakukan di tengah wabah yang semakin menggila saat ini, Pak? Oh ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanyalah dengan selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan tenang. Sebab masalah apapun, sekecil apapun masalah yang kita hadapi, kalau dia dihadapi dengan hati atau jiwa yang tidak tenang, maka itu akan menjadi masalah yang besar bagi seseorang. Oleh karena itu, apa yang menimpa kita sekarang ini, yang kita sebut dengan wabah COVID-19, adalah mari kita jadikan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Siapa di antara kita yang bisa menerimanya sebagai ujian dari Allah, maka insya Allah ini akan diberi kelulusan tentu dengan nilai yang tinggi. Allah itu maha pengasih, maha pemuai, maha penyayang. Itu yang selalu kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, setiap mengawali sesuatu, bahwa namanya Allah kita sebutkan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidaklah mungkin ini ada wabah, ada virus seperti ini yang insya Allah pasti bisa dipikul oleh manusia, oleh hamba Allah. Di dalam Al-Quran juga menyebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberi beban kepada hambanya, kepada kita sekalian ini, kalau beban itu kita tidak sanggup memikulnya. Baik. Ya, itu saya kira itu prinsip. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ya di tengah wabah seperti ini, Pak Ustadz? Nah, ini doa-doa apa yang bisa membentengi diri kita supaya kita juga bisa lebih tenang gitu ya, meski tentunya kita juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini bagaimana melindungi jiwa kita, dan juga doa-doa apa yang bisa kita amalkan? Oh ya, ini ada ada dua waktu yang bagus kita pakai. Paling tidak setiap hari ini untuk menenangkan jiwa kita. Bacalah Al-Quran selalu. Baca Al-Quran, sinari kehidupan kita ini dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, nawiru manazilakum bisalati wa tilawatil Quran. Sinari rumahmu, sinari rumah tanggamu, sinari rumah besarmu, jiwamu, hatimu itu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Kita beri cahaya dengan itu, insya Allah akan kita tersinari dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dua waktu itu yang bagus dipakai membaca Al-Quran itu adalah waktu sesudah salat subuh dan waktu sesudah salat maghrib. Amalkan itu, amalkan selalu, senantiasa kita mohonkan, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bacaan Al-Quran kita. Ini menjadi syifa, menjadi obat, menjadi penawar bagi kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan dari Al-Quran itu sebagai obat, sebagai penawar bagi kita, bagi manusia, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Juga itu adalah menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu kalau kita
mengamalkan ini, bacaan Al-Quran. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Ada bagus yang juga kita amalkan itu, jangan misalnya membaca Asmaul Husna. Ada juga yang bisa orang biasa amalkan dalam setiap pagi sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib itu senantiasa membaca Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita mohonkan kepada Allah, kita khusyukkan diri kita, jiwa kita. Kita bermohon kepada Allah, Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Hanya Engkau yang bisa menolong hamba-hambamu ini dari wabah yang ada. 100 kali setiap itu, insya Allah hati kita akan senantiasa tenang, karena sekali seperti tadi yang Mbak sampaikan bahwa ini kan masyarakat kita lagi resah. Baik. Resah karena apa yang dihadapinya ini kita tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kita ini, maka kita kembalikan kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah, tetapi tentu orang beriman yang bertawakal itu adalah mengawalinya dengan ikhtiar. Ikhtiar itu adalah dengan 3M misalnya, paling tidak kita senantiasa memakai masker, kita senantiasa mencuci tangan kita. Kita sebenarnya ini diharapkan membiasakan diri kita ini untuk hidup bersih, untuk hidup sehat, untuk hidup suci. Karena itu adalah perintah Allah, makanya juga disebutkan kepada kita kan an-nawafatu minal iman. Baik. Nah, dan itu kan sebagian daripada iman. Yeah. Pak Ustadz, banyak yang mungkin juga bertanya seperti ini. Kapankah wabah ini akan berakhir seperti itu? Nah, apakah kita akan merasakan wabah ini hingga dunia berakhir, atau ini adalah tanda-tanda bahwa kita sudah berada di akhir zaman, Pak Ustadz? Ya, bisa jadi semuanya adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyangka? Saya biasa bertanya kepada orang-orang tua yang usianya sudah sampai misalnya 80 tahun. Pernahkah pada masa-masa dulu itu yang Bapak rasakan, orang dilarang salat Jumat di masjid? Baik. Orang disuruh mengganti salat Jumatnya dengan salat zuhur dan sebagainya. Ternyata tidak pernah dia seperti itu. Nah, ini bisa jadi juga memang menjadi tanda-tanda sebagian diantaranya akhir zaman ini. Nah, kalau itu mestinya bagi kita semua ini adalah muncul kesadaran bagi kita sekalian bahwa ini semua, kalau ini menjadi akhir daripada zaman kehidupan kita itu, tidak ada jalan lain terkecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa aina tadhhabun?" Akan kemana kalian? Akan kemana kita ini? Padahal Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian kalian itu akan kembali kepadanya. Kembali kita kepada Allah. Maka tidak ada jalan lain terkecuali kita munculkan kesadaran kita. Dan kalau kita munculkan kesadaran kita, maka insya Allah kita akan mengalami kehidupan ini dengan tetap tenang, dengan tetap jiwa yang besar, insya Allah. Tapi yakinlah bahwa Allah pasti akan tetap menolong hambanya, mengasihi, menyayangi hambanya. Baik. Memang pandemi ini tidak ada yang bisa memprediksi kapan berakhir. Tetapi ini hanya bisa berakhir tetap juga atas upaya maksimal atau ikhtiar maksimal daripada manusia itu sendiri. Nah, diantaranya itu adalah jaga imun, jaga iman kita. Baik. Baik, Pak Ustadz Hasid, terima kasih ya. Ini apa yang disampaikan Pak Ustadz Hasid ini tentunya bisa menenangkan kita ya di tengah penularan COVID-19 yang semakin tinggi di Kota Makassar,
di status zona merah saat ini, dan ada juga berbagai program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Ini merupakan ikhtiar ya, bagaimana kita bisa mengendalikan COVID-19 di daerah ini. Baik Pak Ustaz, terima kasih atas waktunya ya, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu ya. Amin. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.